few moments later. The Show Makot Harris on Call adalah drama medis Korea Selatan yang memadukan aksi menegangkan serta kritik sosial. Drama ini terdiri dari 8 episode yang tayang perdana pada tanggal 24 Januari 2025 di Netflix. Mengisahkan perjuangan seorang ahli bedah trauma jenius bernama Baek Kang-hyuk atau dikenal dengan Dr. Baek. Setelah bertahun-tahun menangani pasien di zona konflik global, Dr. Baek kembali ke Korea Selatan dan bergabung dengan Rumah Sakit Universitas Hankuk. Dikenal dengan metode yang tidak konvensional serta berkepribadian keras kepala, kehadiran ini justru mengganggu sistem rumah sakit yang lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan nyawa. Dr. Baek membentuk tim trauma khusus yang terdiri dari para tenaga medis berdedikasi. Bersama-sama, mereka menghadapi berbagai tantangan medis ekstrim sambil berjuang melawan tekanan birokrasi dan sistem kesehatan yang lebih peduli pada efisiensi biaya daripada nyawa manusia. Drama ini diperankan oleh beberapa pemeran utama, yaitu Joo Ji-hoon sebagai Dr. Baek Kang-hyuk, Choi Woo yang berperan sebagai Yang Jae-woo, seorang dokter muda idealis yang menjadi murid pertama Dr. Baek, Ha Young berperan sebagai Chon Jang-mi, perawat senior yang setia, Jung Ji-kwang sebagai Park Yeon-won, residen anestesiologi yang ambisius, serta Yoon Kyung-ho sebagai Han Yurim, kepala bedah umum dan kolorektal yang awalnya skeptis. Kemudian beberapa pemeran pendukung diantaranya Kim Oi-sung sebagai Choi Jo-eun, direktur rumah sakit Universitas Hankuk, Kim Won-hye sebagai Hong Jae-hoon, direktur perencanaan dan koordinasi rumah sakit, serta Kim Sun-young sebagai Kang Myung-hoi, menteri kesehatan dan kesejahteraan. Konflik utama drama ini berakar pada pertentangan antara idealisme tim trauma dengan kebijakan manajemen rumah sakit yang menolak perubahan. Ketegangan memuncak saat nyawa-nyawa pasien dan bahkan Dr. Baek sendiri dipertaruhkan, memaksa setiap anggota tim untuk membuktikan dedikasi, keberanian, dan solidaritas mereka. Dengan kombinasi aksi medis yang menegangkan dan kritik sosial yang tajam, The Trauma Code menjadi kisah heroik yang menginspirasi, mengingatkan penonton bahwa di balik setiap prosedur penyelamatan, ada nyawa yang dipertaruhkan dan manusia yang berjuang. Nah teman-teman, dalam drama ini ada banyak pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing. Untuk itu, kami akan mengulas masing-masing dari gaya kepemimpinan yang ada pada setiap pemimpin dalam drama ini. Yang pertama ada Dr. Baek Kang-hyuk. Dalam drama Trauma Code Heroes on Call, Dr. Baek digambarkan sebagai sosok pemimpin yang kompleks dan penuh tekad. Gaya kepemimpinannya tidak bisa digambarkan secara sederhana ke dalam satu kategori, melainkan merupakan perpaduan dari berbagai pendekatan yang ia sesuaikan dengan situasi dan tantangan yang ia hadapi. Secara dominan, Dr. Baek menunjukkan gaya kepemimpinan transformasional. Dia hadir dengan visi besar untuk membangun pusat trauma terbaik di Korea dan berusaha membentuk budaya kerja baru yang berfokus pada ketangguhan, kecepatan, dan dedikasi penuh terhadap pasien. Ia menginspirasi timnya melalui tindakan nyata dan tanggung jawab yang luar biasa. Ia tidak hanya memberi perintah, tetapi juga terjun langsung ke lapangan menghadapi situasi paling berbahaya. Dan dengan itu, membangkitkan kegaguman dan motivasi tinggi dari para bawahannya. Timnya, yang awalnya skeptis terhadap pendekatannya yang ekstrim, perlahan-lahan mulai mempercayainya dan bahkan berusaha meniru dedikasinya. Nah kemudian, ada adegan di mana tim medis terlihat berada dalam kondisi buntu, yaitu ketika seorang pasien wanita yang mengalami pendarahan dalam kondisi ruptur jantung. Para dokter muda ini tidak mampu menemukan solusi dari kasus tersebut. Kemudian Dr. Baek menunjukkan gaya kepemimpinan transformasional dengan memberikan solusi medis yang tidak terpikirkan oleh bawahannya itu. Ia menggunakan potongan sarung tangan medis untuk menahan pendarahan tersebut. Nah, tindakannya ini mencerminkan intellectual stimulation, di mana ia mendorong tim untuk berpikir lebih kreatif dan keluar dari pola lama atau melihat masalah dari sudut pandang baru. Solusi inovatif yang ia tawarkan tidak hanya menyelamatkan pasien, tetapi juga menginspirasi timnya untuk berkembang dengan berpikir lebih luas ke depannya. Dalam beberapa adegan dalam cuplikan video di sini, kita dapat melihat bahwa Dr. Baek sering menampilkan sosok pemimpin dengan gaya transformasional. Nah, seperti ketika Yang Jae-won, bawahannya merasa penuh keraguan dan ketidakpercayaan diri. Ia merasa tidak mampu menghadapi tekanan yang ada dan tanpa ragu mengambil tindakan medis penting.
Nah, alih-alih merendahkan atau menyalahkan, Dr. Beck menunjukkan keyakinan penuh terhadap kemampuan Jaewon, di mana melalui sikap dan ucapannya, Dr. Beck menanamkan pesan bahwa Jaewon mampu. Nah, Dr. Beck juga tidak hanya memimpin, tapi juga membimbing secara langsung. Nah, sepanjang perjalanan drama ini, kita sering melihat bahwa Dr. Beck kerap memberi arahan sambil mendampingi memastikan Jaewon bisa belajar dari situasi itu. Dan ini menunjukkan bahwa ia berperan sebagai mentor dan coach yang merupakan salah satu ciri kuat dari transformational leader. Ia juga sering menanamkan rasa bangga serta kepercayaan pada seluruh anggota timnya. Tak jarang juga ia memberikan perhatian, dukungan, serta nasihat kepada bawahannya. Ia tidak menciptakan jarak antara dirinya dan bawahan, tetapi sebaliknya membangun hubungan yang setara dan saling percaya. Tidak sedikit juga yang merasa tertekan atau tidak nyaman akan kehadiran Dr. Beck ini bagi bawahannya dan juga beberapa pihak seperti Dr. Choi serta dokter-dokter senior lainnya. Meski begitu, Dr. Beck tetap teguh pada prinsipnya, yaitu bahwa keselamatan pasien adalah prioritas utama dan bahwa perubahan besar memang selalu datang dengan perlawanan. Banyak adegan yang menunjukkan bahwa perilaku-perilaku Dr. Beck ini sesuai dengan perilaku pemimpin yang karismatik. Nah, seperti pada adegan ini, mencerminkan di mana Dr. Beck memiliki visi yang berbeda. Dr. Beck menunjukkan ketidaksepakatan terhadap kebijakan rumah sakit yang lebih mengutamakan keuntungan daripada nyawa pasien. Nah, ini menunjukkan karakter khas pemimpin karismatik yang tidak tunduk pada sistem yang ada, tetapi berani menawarkan cara baru yang lebih manusiawi. Seperti dalam cuplikan video ini, dalam scene ini Dr. Beck menunjukkan perilaku karismatik dengan mampu melihat peluang menyelamatkan pasien saat orang lain menganggapnya mustahil. Ketika Dr. Beck dengan cepat mendapatkan donor hati dan ginjal yang ia dapatkan dari pendonor yang sama, yaitu pria yang baru saja meninggal yang merupakan ayah dari kedua pasien yang sedang ditangani Dr. Beck saat itu. Saat tim medis tampak ragu dan pesimis, Dr. Beck justru dengan cepat menganalisis situasi, menemukan celah tindakan medis, dan langsung mengambil keputusan. Nah, ini mencerminkan salah satu ciri khas pemimpin karismatik, yaitu mampu mengenali peluang yang tidak dilihat orang lain, dan mengubah krisis menjadi kesempatan untuk bertindak menyelamatkan nyawa. Nah, selanjutnya, dalam cuplikan video ini, dalam scene ini, Dr. Beck menunjukkan daya tarik emosional terhadap nilai. Ketika ia menegaskan pentingnya memiliki alasan yang kuat untuk selalu mengutamakan pasien. Meskipun berada dalam sistem yang tidak mendukung, ia tidak menyalahkan Jaewon yang marah dengan kebijakan-kebijakan rumah sakit yang semakin tidak manusiawi, tetapi justru mengubah rasa bersalah dan frustasi Jaewon menjadi semangat baru, yaitu menjadikan pasien sebagai alasan utama dalam setiap tindakan. Ini mencerminkan pemimpin karismatik yang menggugah emosi dan menginspirasi lewat nilai, bukan perintah. Nah teman-teman, dalam cuplikan beberapa scene dalam video ini, kita dapat melihat bahwa Dr. Beck memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia menunjukkan kemampuan dalam menganalisis, memimpin, dan mengambil keputusan medis secara cepat dan tepat. Ini termasuk dalam ciri pemimpin karismatik, yaitu menunjukkan kualitas tinggi yang membuat pengikut kagum dan percaya. Nah, selain itu, ada satu scene di mana ia memanfaatkan promosi gratis melalui media untuk menarik perhatian publik. Nah, ini adalah bentuk dari impression management, yaitu strategi pemimpin karismatik dalam membangun citra kuat agar lebih banyak orang mendukung visi dan perjuangannya. Dalam drama Trauma Code, Dr. Beck bukan hanya sekedar dokter senior. Tak hanya menampilkan gaya kepemimpinan transformasional dan karismatik, ia adalah sosok pemimpin yang mampu membaca situasi dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai kebutuhan. Inilah esensi dari situational leadership. Saat menghadapi keadaan darurat seperti ledakan atau kecelakaan massal, Dr. Beck juga segera memimpin dengan gaya direktif. Ia mengatur alur tindakan, memberi instruksi jelas, dan menetapkan prioritas dengan cepat. Dalam tekanan tinggi, ketegasannya memberi rasa aman bagi tim. Para bawahan yang panik atau ragu jadi lebih fokus dan terarah karena mereka tahu ada pemimpin yang mengendalikan situasi. Namun, di balik ketegasannya itu, Dr. Beck juga hadir sebagai pemimpin suportif. Saat seorang bawahan yang mengalami kegagalan, ia tidak langsung menghakimi, tapi memberi dukungan emosional dan arahan yang membangun. Bawahannya pun merespon dengan rasa hormat dan kepercayaan yang semakin kuat. Mereka merasa dilibatkan, didengar, dan dihargai. Respon tim medis terhadap gaya kepemimpinan Dr. Beck ini memperlihatkan bahwa fleksibilitas dalam memimpin mampu meningkatkan motivasi, kepercayaan, dan kinerja. Gaya yang berubah sesuai konteks bukan tanda kelemahan, justru itulah kekuatan seorang pemimpin sejati.
Dr. Beck mengajarkan kita bahwa dalam dunia yang penuh ketidakpastian, pemimpin yang adaptif adalah kunci untuk menciptakan tim yang tangguh dan siap menghadapi apapun. Beberapa scene menampilkan gaya situasional Dr. Beck. Nah, salah satu yang terlihat dalam adegan ketika rumah sakit menerima korban massal akibat kecelakaan lalu lintas besar. Dalam kondisi penuh tekanan dan waktu yang sangat terbatas, Dr. Beck menunjukkan gaya kepemimpinan yang direktif dan otoritatif. Ia menginstruksikan tindakan secara tegas, menetapkan prioritas penanganan pasien, dan membagi tugas secara cepat kepada tim medis. Gaya ini sesuai dengan path goal theory, di mana dalam situasi tugas yang kompleks dan menegangkan, pemimpin dituntut memberikan arahan yang jelas untuk meningkatkan efikasi dan kinerja tim. Lalu kemudian pada puncak scene yang sangat emosional, yaitu ketika Dr. Beck yang terluka parah mempercayakan operasi pada Jeon, dokter muda yang pernah ia bimbing. Ini bukan keputusan emosional, tapi contoh nyata dari situational leadership. Dr. Beck tahu dengan pelatihan dan pengalaman yang cukup, Jeon tak lagi butuh arahan rinci. Kepercayaan itu muncul karena situasi menunjukkan Jeon siap. Operasi itu kompleks, dan dalam situasi seperti ini, keterampilan bawahan menjadi penentu utama hasil. Dr. Beck memilih untuk percaya, dan kepercayaan itu membentuk keberhasilan. Disinilah kepemimpinan diuji, bukan saat memberi perintah, tapi saat berani memberi ruang untuk tumbuh. A few moments later. Pada scene ini, Menteri Kang kembali menjelaskan visinya kepada Direktur Utama Rumah Sakit bahwa dia ingin membangun pusat layanan trauma yang berhasil agar tidak ada lagi kematian yang sia-sia. Namun sayangnya, keinginan tersebut belum bisa terlaksana karena hanya ada satu dokter yang berpengalaman yang berjaga di pusat layanan trauma di Rumah Sakit Universitas Hankook. Nah, itu menjadi tidak efektif karena begitu banyak pasien yang masuk ke dalam pusat layanan trauma, sehingga Dr. Kang mengambil langkah tegas, yaitu memilih Dr. Beck sebagai dokter ahli bedah trauma profesional yang sering menangani pasien di zona konflik. Jadi dia ingin memilih Dr. Beck untuk memimpin pusat layanan trauma agar itu bisa berhasil. Nah, pada scene ini juga Menteri Kang menunjukkan gaya kepemimpinan yang otoriter ketika dia mengetahui bahwa masih banyak pasien yang meninggal karena penanganan yang lambat dan alat kesehatan yang kurang memadai. Padahal dia sudah memberikan dana sebesar 10 miliar won untuk membantu tim trauma. Nah, jadi dia meminta pertanggungjawaban dan hasil nyata kepada Direktur Choi Jo-yoon yang bertanggung jawab sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hankook. Selanjutnya saya akan menceritakan bagaimana respon bawahan terkait gaya kepemimpinan dari Menteri Kesehatan Kang Myung-hoi, yaitu dari Dr. Hong Jae-hoon. Nah, dia menganggap bahwa Dr. Beck adalah hasil kronisme dari Menteri Kang. Maksudnya adalah dia menganggap bahwa Menteri Kang memberikan jabatan kepada Dr. Beck itu karena hubungan pribadi, bukan karena dia memiliki keahlian. Nah, jadi Dr. Hong selalu mencari cara agar karir Dr. Beck itu menjadi hancur, yaitu dengan menuduh Dr. Beck melakukan malapraktik. Nah, pada scene ini, Menteri Kang juga menunjukkan gaya kepemimpinan transaksional dengan menawarkan helikopter evakuasi medis sebagai imbalan jika Dr. Beck dan tim trauma mampu menyelamatkan tentara di Sudan Selatan. Nah, penawaran ini menjadi motivasi tambahan karena helikopter adalah kebutuhan penting yang sebelumnya selalu ditolak. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan dari Dr. Choi Jo-yoon yang berperan sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hankook. Nah, di sini Dr. Choi menunjukkan gaya kepemimpinan yang transaksional. Kenapa? Karena dia hanya berfokus pada kinerja, anggaran, dan efisiensi. Dia mengelola rumah sakit layaknya sebuah organisasi bisnis di mana jika suatu departemen tidak menghasilkan atau bahkan menyebabkan kerugian seperti tim trauma, maka itu harus ditekan atau bahkan dihapuskan. Seperti pada scene ini, di mana Dr. Choi menekan Dr. Beck untuk mengurangi defisit anggaran meskipun tim trauma telah menyelamatkan lebih banyak nyawa. Jadi menurut Dr. Choi, jika Dr. Beck menggunakan terlalu lebih banyak anggaran dana, itu akan merugikan pihak rumah sakit. Jadi di sini, Dr. Choi dan Dr. Beck memiliki hubungan yang tidak harmonis karena mereka memiliki perbedaan pendapat. Kalau Dr. Beck, dia lebih berfokus pada keselamatan pasien, sedangkan Dr. Choi lebih berfokus pada bagaimana anggaran dana yang sedikit itu bikin rumah sakit tidak rugi gitu. Nah, jadi di sini
Dr. Choi hanya mendukung dokter-dokter yang menggunakan defisit anggaran yang rendah yang tidak merugikan rumah sakit. Pada scene ini, Dr. Choi menunjukkan gaya kepemimpinan yang otoriter dan menunjukkan kepribadian yang narsistik seperti menolak perubahan yang tidak dia kendalikan, yaitu pada saat masuknya Dr. Baek yang dipilih oleh Menteri Kang, yaitu membuat dia merasa posisinya terancam karena inovasi yang dilakukan oleh tim trauma yang tidak sesuai dengan prinsipnya. Jadi dia hanya mempertahankan citranya sebagai pemimpin dengan finansial yang sukses tanpa memikirkan kepentingan pasien. Dan dia juga enggan mengakui kelebihan yang dimiliki oleh Dr. Beck. Nah, pada scene ini, Dr. Choi beralih dari gaya kepemimpinan yang otoriter dan transaksional menjadi gaya kepemimpinan yang transformasional. Nah, ini dikarenakan Dr. Beck mengingatkan kembali sisi idealismenya yang dulu, yaitu di mana seorang dokter yang selalu berusaha demi pasiennya. Dan ternyata pasien yang diselamatkan oleh Dr. Choi dulu itu adalah ayah Dr. Beck, yang membuat Dr. Beck terinspirasi untuk menjadi seorang dokter yang ingin selalu menyelamatkan pasiennya. Nah, jadi setelah itu Dr. Choi mulai berpikir dan dia sekarang mulai beralih menjadi mendukung semua keputusan Dr. Beck untuk menyelamatkan pasien dan mendukung penuh tim trauma. Oleh karena itu, respon Dr. Beck terhadap gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Dr. Choi adalah penuh penolakan dan perlawanan. Meskipun Dr. Beck tidak pernah secara terbuka menyerang Dr. Choi, tetapi dia juga tidak patuh terhadap peraturan yang dia rasa merugikan pasien. Seperti dalam beberapa episode, contohnya episode 4-6, di mana Dr. Beck tetap mengambil tindakan darurat tanpa izin dari atasan demi menyelamatkan pasien. A few moments later. Trauma Court. Dr. Han Yun Rim adalah seorang kepala departemen umum dan korektoral Rumah Sakit Universitas Hankuk yang diperankan oleh Yoon Kyun Ho. Memiliki gaya kepemimpinan otoriter dan traksional. Namun seiring perkembangan cerita, ia memperlihatkan perubahan ke arah situasional dan transformasional, terutama setelah mengalami momen pribadi yang mengubah pandangan terhadap dokter baik. Pada awalnya, Dr. Han tidak menyukai pendekatan dokter baik Kan Hyuk. Ia menganggap metode kerja dari dokter baik terlalu ekstrim, tidak struktur, dan terlalu berani mengambil risiko. Adegan-adegan awal Dr. Han sering menunjukkan sikap sinis terhadap dokter baik, terutama saat dokter baik menolak mengikuti prosedur standar untuk menyelamatkan pasien kritis. Gaya kepemimpinan Dr. Han saat itu cenderung otoriter. Ia menekankan kepatuhan terhadap protokol, menghindarkan konflik dengan manajemen rumah sakit, dan memandang idealisme dokter baik sebagai bentuk ketidakdisiplinan. Namun, perubahan besar terjadi ketika anak Dr. Han sendiri mengalami kondisi kritis dan harus menjalani operasi darurat. Dalam momen penuh tekanan itu, Dr. Han Beck adalah satu-satunya dokter yang berani mengambil risiko dan bertindak cepat untuk menyelamatkan anaknya. Adegan operasi anak Dr. Han menjadi titik balik emosional yang sangat kuat. Dr. Han sebelumnya meragukan kemampuan dan pendekatan dokter baik, mulai melihat darinya sudut pandang yang berbeda, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pemimpin medis sejati yang berani mengambil tanggung jawab. Sejak saat itu, gaya kepemimpinan Dr. Han mulai berubah. Ia mulai menunjukkan gaya situasional, dia mana bisa menyesuaikan pendekatannya berdasarkan kondisi pasien dan tim. Ia juga perlahan beralih ke transformasional dengan memulai mendukung visi dokter baik untuk membangun tim trauma yang kuat dan tangguh. Dalam beberapa adegan setelah peristiwa itu, ia terlihat memulai memberikan kepercayaan dan membuka ruang diskusi dengan dokter baik. Respon dari Dr. Jain Won terhadap gaya kepemimpinan Dr. Han adalah dia merasakan tertekan oleh gaya kepemimpinan Dr. Han Yun Rim yang otoriter karena diarahkan secara sepihak untuk menjadi dokter kolektoral tanpa diberi kesempatan menyuarakan keinginannya. Ia merasa bingung dan tertekan seolah-olah masa depannya ditentukan oleh orang lain. Meskipun menghormati Dr. Han, tekanan itu membuatnya mempertanyakan kembali tujuan hidup dan karirnya. Pada akhirnya Jae Won memilih mengikuti kata hati dan bergabung dengan pusat layanan trauma bersama dokter baik.
tempat ia merasa bisa memberikan makna lebih dalam menyelamatkan nyawa. Dr. Hong Jae-hoon yang menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan juga Koordinasi di Rumah Sakit Universitas Hankuk. Dia digambarkan sebagai orang yang ambisius dan juga suka mengatur, serta ingin segalanya itu berjalan dengan keinginannya sendiri. Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Dr. Hong ini cenderung transaksional dan juga otoriter, di mana dia lebih mementingkan kepatuhan terhadap aturan dan juga struktur kekuasaan daripada kerja sama tim. Dia juga terlihat memiliki sifat narsistik yang cukup kuat, yaitu ketika merasa dirinya paling benar dan ingin selalu terlihat hebat di mata orang lain. Sifat dan juga sikap dari Dr. Hong ini terlihat sejak awal episode, terutama dalam rapat direksi rumah sakit. Dia menunjukkan rasa ketidaksukaannya terhadap Dr. Baek Kang-hyuk, yaitu seorang dokter yang baru saja diangkat secara langsung oleh Menteri Kesehatan untuk memimpin tim trauma. Dr. Hong merasa kedatangan dari Dr. Baek ini sebagai suatu ancaman bagi stabilitas dan juga kekuasaan yang selama ini telah ia pegang. Dia khawatir bahwa pendekatan yang akan dibawa dari Dr. Baek ini akan mengganggu sistem rumah sakit yang sudah lama dia kendalikan. Dr. Baek datang dengan semangat besar untuk membentuk tim trauma yang tangguh dan juga fokus pada keselamatan pasien. Namun, semangat dari Dr. Baek ini justru bertentangan dengan cara pikir dari Dr. Hong. Dr. Hong sendiri dia lebih mementingkan rasa efisiensi, birokrasi, penghematan anggaran, dan juga menjaga citra institusi. Akibatnya, Dr. Hong seringkali menentang ide dan juga inisiatif yang diajukan oleh Dr. Baek. Dia menolak permintaan anggaran tambahan, membatasi fasilitas, dan juga sumber daya yang diperlukan untuk tindakan darurat. Bahkan, dia menghambat berbagai upaya yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Konflik antara keduanya menunjukkan perbedaan pandangan yang cukup besar. Dr. Baek ingin memprioritaskan keselamatan dan juga pelayanan terhadap pasien, sementara Dr. Hong sendiri dia lebih peduli pada aturan, anggaran, dan kestabilan sistem yang selama ini telah dia anggap dengan berjalan dengan baik. Sayangnya dalam proses ini, Dr. Hong seringkali menggunakan kekuasaan dan juga jabatannya untuk mengatur jalannya rapat serta kebijakan rumah sakit agar bisa menghambat program-program trauma yang dibawa oleh Dr. Baek. Sifat narsistik dari Dr. Hong ini terlihat dalam beberapa situasi seperti ketika terjadi insiden kegagalan penanganan pasien kritis akibat lambatnya sistem rujukan. Meskipun kesalahan bukan sepenuhnya dari tim trauma, Dr. Hong justru menyalahkan Dr. Baek di depan seluruh direksi. Di sini, dia memanfaatkan momen itu untuk mempermalukan Dr. Baek, seolah-olah semua kesalahan adalah tanggung jawabnya. Tujuan utama dari Dr. Hong adalah bukan untuk mencari solusi, namun untuk menjaga citra diri dan juga menjatuhkan harga diri dari Dr. Baek. Tindakan seperti ini menunjukkan bahwa bagi Dr. Hong yang paling penting adalah mempertahankan posisinya sebagai pemimpin yang tampak paling kompeten dalam rumah sakit itu dan juga berwibawa. Dia rela mengorbankan kebenaran dan juga kepentingan pasien demi terlihat baik di mata para pejabat rumah sakit. Sikap ini membuatnya tampak lebih peduli pada kekuasaan dan juga citra diri daripada nilai-nilai kemanusiaan serta pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas utama seorang pemimpin di rumah sakit. Respon bawaan terhadap gaya kepemimpinan dari Dr. Hong. Pada umumnya, bawaan dari Dr. Hong menunjukkan sikap hati-hati dan cenderung patuh terhadap arahan dan perintah yang diberikan oleh Dr. Hong. Karena posisi Dr. Hong sangat kuat di dalam struktur rumah sakit ini, banyak staf dan juga dokter yang merasa sungkan atau takut untuk bersuara secara terbuka karena tidak setuju dengannya. Mereka tahu bahwa Dr. Hong ini punya pengaruh besar dalam pengambilan keputusan dan juga karir. Siapapun bisa saja terpengaruh jika dianggap tidak sejalan dengannya. Namun, beberapa bawahan juga terlihat mendukung Dr. Hong bukan karena mereka benar-benar setuju dengan cara dia memimpin, tetapi lebih karena ingin menjaga posisi aman. Mereka memilih untuk mengikuti arus dan tidak terlalu menonjolkan pendapat pribadi, apalagi jika bertentangan dengan keinginan dari atasan. Namun, tidak semua staf sepenuhnya setuju dengan pendekatan dari Dr. Hong. Ada beberapa dokter dan juga tenaga medis yang sebenarnya lebih simpati terhadap pendekatan dari Dr. Baek, yang lebih manusiawi dan juga berorientasi pada pasien. Mereka melihat bahwa sistem rumah sakit memang perlu berubah agar lebih responsif terhadap keadaan darurat dan bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Tapi mereka khawatir akan mendapat teguran atau dimusuhi. Mereka memilih diam dan hanya membantu Dr. Baek secara diam-diam. Misalnya, mereka memberikan dukungan moral, membagi informasi penting,
atau mereka membantu koordinasi dalam situasi yang sangat genting. Sebagian dari mereka juga merasa terjepit di tengah-tengah konflik antara dua tokoh besar. Di satu sisi mereka terikat pada sistem dan juga kekuasaan dari Dr. Hong, tapi di sisi lain mereka juga tahu bahwa tujuan dari Dr. Beck sangat penting untuk kemajuan rumah sakit, terutama dalam hal pelayanan trauma yang selama ini kurang mendapat perhatian. Ketegangan ini membuat suasana kerja menjadi nggak nyaman dan para bawahan harus pintar-pintar bersikap agar bisa menjalankan tugas tanpa menimbulkan masalah. A few moments later. Sinopsis film Hunter Killer. Hunter Killer adalah film aksi dan thriller militer yang disutradarai oleh Donovan Mars dan dibintangi oleh Gerard Butler, Gary Oldman, dan Common. Ceritanya mengikuti Kapten Glass atau diperankan oleh Gerard Butler, komandan kapal selam USS Arkansas yang ditugaskan untuk menyelidiki hilangnya kapal selam es lainnya di perairan Rusia. Saat menjalankan misinya, Glass dan krunya menemukan bahwa ada kudeta militer yang sedang berlangsung di Rusia, di mana Menteri Pertahanan Rusia berusaha menggulingkan Presiden Rusia. Untuk mencegah pecahnya Perang Dunia Ketiga, Glass harus bekerjasama dengan pasukan elit Navy SEAL dan menyelamatkan Presiden Rusia yang ditawan. Dengan ketegangan internasional yang memuncak dan waktu yang sangat terbatas, Kapten Glass menghadapi misi yang berbahaya di kedalaman laut dan di wilayah musuh demi menjaga perdamaian dunia. Film ini menampilkan aksi bawah laut yang intens, strategi militer, dan kerjasama lintas negara yang tak terduga. Angkatan Laut Amerika, Letnan Bill Behrman, yang diperankan oleh Toby Stephen, dia menggunakan gaya kepemimpinan yang cenderung situasional, di mana gaya kepemimpinan situasional ini bertujuan pertama untuk pemimpin memberi instruksi dan mengawasi ketat. Kedua, pemimpin menjelaskan keputusan dan motivasi. Ketiga, pemimpin mendukung dan melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Keempat, pemimpin menyerahkan tanggung jawab dan kepercayaan penuh. Gaya kepemimpinan Letnan Bill Behrman terlihat di berdiskusi dan memberikan perintah untuk melakukan visi penyelamatan Presiden Rusia dari kudeta pertahanan Rusia yang berkhianat, dan gimana keputusan bawahan atas arahan atau perintah yang diberikan. Ternyata mereka percaya dan termotivasi dari arahan pemimpin demi tidak terjadinya pecah perang yang terjadi apabila misi tidak dilakukan. Respon bawahannya, pemimpin sejati di lapangan, serta tegas dan peduli pada bawahan. Dalam situasi misi, tidak pasti dia mampu ambil keputusan cepat dan tidak ragu ambil risiko. Tidak cuma kasih perintah, tapi turun bersama bawahan, hadapi bahaya bersama, membuat bawahan termotivasi dan mau mengikuti arahan atau perintah, bukan karena takut dan patuh, tetapi karena kepercayaan. Orang Menteri Pertahanan Rusia bernama Dmitry Durov yang diperankan oleh Mikhail Gorbachev di sini adalah menggunakan gaya kepemimpinan otoriter dan manipulatif, di mana gaya kepemimpinan ini bertujuan pertama untuk pemimpin menuntut kepatuhan dari bawahannya, yang kedua pemimpin sikap keras atau menyerang pihak beda pandangan, yang ketiga mengambil semua keputusan sendiri, keempat tidak memberi ruang bagi dialog, empati atau pendekatan humanis, lima membangun narasi ada lawan yang harus disingkirkan. Gaya kepemimpinan Dmitry Durov terlihat di dalam ruangan itu. Suasananya terasa hening. Pasukan mengawal Dmitry Durov berhadapan dengan Presiden Rusia. Dmitry Durov berbicara dengan nada tenang namun tajam. Setiap kalimat seolah dirancang untuk menekan dan menggiring pemikiran ke arah yang ia inginkan. Tidak berteriak, tapi berbicara jelas menunjukkan bahwa dia satu-satunya sumber keputusan. Tidak ada ruang untuk diskusi terbuka, hanya satu arah dan itu datang darinya. Gestur tubuh tegas, sorot matanya tajam, ia menyampaikan visi bukan sebagai ajakan, tapi sebagai perintah yang harus dibungkus dengan retorika meyakinkan, dan Dmitry Durov memerintahkan pasukan untuk melakukan kepentingan pribadi atau kudeta.
Hal ini menunjukkan salah satu ciri kepemimpinan otoriter dan manipulatif, yaitu sikap keras atau menyerang beda pandangan, serta membangun narasi ada lawan yang harus disingkirkan. Responnya bawahannya terlihat para bawahannya merespon dengan diam, mereka tidak menyela, tak juga menunjukkan reaksi terbuka. Sebagian menatap lurus tanpa ekspresi, sementara yang lain hanya sekali mengangguk kecil, bukan karena mereka sepenuhnya setuju, tapi tidak mereka tahu dalam suasana seperti itu, ketidaksetujuan bukanlah pilihan yang aman. Gestur tubuh mereka menunjukkan kepatuhan itu bukan kepercayaan. Pada film Hunter Killer, seorang Kapten Joe Glass yang diperankan oleh Gerard Butler di sini adalah lebih dominan menggunakan gaya kepemimpinan transformasional, di mana pada gaya kepemimpinan transformasional ini bertujuan untuk menginspirasi orang lain atau bawahannya yang mampu memotivasi orang lain atau bawahannya sehingga menciptakan dorongan positif kepada bawahannya dan juga mampu mengembangkan nilai-nilai positif pada bawahannya atau timnya. Nah, gaya kepemimpinan transformasional ini juga memiliki tujuan atau visi yang jelas serta memiliki rasa empati untuk membangun hubungan dengan orang lain atau bawahannya. Gaya kepemimpinan transformasional Kapten Joe Glass ini terlihat pada saat dia pertama kali memperkenalkan dirinya di kapal selam USS Arkansas. Ketika itu dia memperkenalkan dirinya, kemudian dia menunjukkan visinya untuk menyelamatkan atau mencari atas hilangnya kapal tanpa baik. Kemudian dia memotivasi timnya dan juga mempercayakan hasil yang optimal kepada tim tersebut. Di adegan lain, gaya kepemimpinan transformasional dari Kapten Joe Glass ini terlihat ketika dia memilih untuk menyelamatkan awak kapal selam Rusia yang tenggelam di lautan. Meskipun hal tersebut bertentangan dengan tujuan atau visi mereka di awal, hal itu tidak membatasi atau menghambat rasa empati yang dimiliki oleh Kapten Joe Glass untuk melindungi atau menyelamatkan awak kapal dari Rusia tersebut. Hal ini menunjukkan salah satu dari ciri-ciri gaya kepemimpinan transformasional, yaitu memiliki rasa empati kepada bawahan atau orang lain. Respon bawahan terhadap gaya kepemimpinan dari Joe Glass pada dasarnya sangat positif, meskipun di awal video terlihat beberapa tim atau anggota dan bawahannya terlihat sangat meragukan kemampuan yang dimiliki oleh Joe Glass. Namun, seiring waktu mereka sudah mulai mempercayai Joe Glass melalui tindakannya yang tegas dan juga peduli terhadap keselamatan tim. Joe Glass sendiri tidak hanya memerintah dan juga menginstruksi bawahan atau timnya, tetapi dia juga mendengarkan masukan yang diberikan oleh bawahannya sehingga bawahan merasa dihargai, didengarkan. Seorang ketua gabungan Amerika Serikat yang bernama Charles Dunnage yang diperankan oleh Gary Oldman. Di sini dia lebih cenderung menggunakan gaya kepemimpinan yang otoriter, di mana pada gaya kepemimpinan otoriter ini dia tidak memutuskan komunikasi dua arah, namun dia lebih terfokus pada pendapatnya sendiri dan cenderung mengabaikan pendapatan dari orang lain. Selain itu, Charles juga lebih mementingkan hasil dan juga kontrol daripada memikirkan kesejahteraan yang ada pada dalam tim atau dalam bawahan di dalam organisasi tersebut. Seperti pada saat berdiskusi di dalam ruangan Pentagon, di situ terlihat bawahan ingin mengusulkan suatu argumen atau pendapat, namun secara tegas Charles membantah dan menolak pendapat yang diberikan bawahan. Hal ini termasuk kategori otoriter karena dia hanya mementingkan komunikasi dari dalam dirinya tanpa memikirkan komunikasi dari orang lain. Dari yang lain, Charles menegur Laksamana John Fix di depan staf lainnya karena merasa bahwa strategi yang digunakan oleh John Fix adalah strategi yang salah karena tidak sependapat dengan strategi yang dia inginkan. Di sini dia menegur John Fix di depan staf lainnya tanpa mempedulikan apa yang dirasakan oleh John Fix sendiri. Respon bawahan terhadap gaya kepemimpinan dari Charles Dunnage bersifat taat namun penuh ketegangan. Hal ini terjadi karena mereka menghormati gaya kepemimpinan dari Charles Dunnage karena jabatan dan posisi yang didudukinya, sehingga mau tidak mau mereka harus menghormati dan mengikuti perintah yang diarahkan oleh Charles Dunnage. Kapten Sergei Andropov yang diperankan oleh Mikhail Navis. Di sini dia berperan sebagai kapten dari kapal selam Rusia. Dia memiliki gaya kepemimpinan yang kolaboratif. Dalam teori modern, teori kolaboratif ini bertujuan untuk timbal balik, memiliki rasa kepercayaan dan juga kerjasama dalam tim.
Meskipun Kapten Sergei Andropov berasal dari tim lawan, yaitu dari tim kapal selam Rusia, tetapi dalam adegan ini dia tetap menunjukkan rasa hormat kepada Kapten Joglas. Adegan yang memperlihatkan gaya kepemimpinan kolaboratif pada Kapten Sergei Andropov terlihat ketika dia memilih atau bersedia bekerja sama dengan Kapten Joglas. Padahal awalnya dia sudah menjadi tahanan perang, namun dia menyampingkan egonya dan memilih untuk bekerja sama dengan Kapten Joglas untuk menentukan jalan ke Rusia demi menyelamatkan Presiden Zakharin. Dia membantu Kapten Joglas dalam mengemudikan kapalnya untuk menentukan arah ke Rusia. Di sini dia berkomunikasi secara terbuka dan memiliki rasa percaya kepada Joglas dan awak kapal yang berada di kapal selam tersebut. Hal ini dia lakukan sebagai bentuk timbal balik karena sebelumnya dia telah diselamatkan oleh awak kapal dan juga Kapten Joglas. Ketika sedang berada di situasi yang menegangkan, Kapten Sergei Andropov memerintahkan kepada bawahannya, yakni pada tim kapal perang dari Rusia. Di situ dia mengatakan bahwa jangan menembak kapal selam dari Amerika. Bawahan mengikuti perintah dari Kapten Sergei Andropov meskipun dalam situasi ini bukan dia komandan dari kapal perang tersebut. Bawahan tetap mengikuti perintahnya karena mereka merasa percaya dengan integritas yang dimiliki oleh Kapten Sergei Andropov, sehingga bawahan merasa loyalitas dan respek terhadap perintah yang diberikan oleh Kapten Sergei Andropov.